sahabat saya terjerat pinjaman online gara-gara meminjamkan akunnya itu kepada orang lain gitu. Eh, yang jadi sehingga orang yang pinjam ke sahabat saya itu tidak bisa bayar pinjaman pinjaman onlinenya, dan akibatnya sekarang sahabat saya memblokir nomor yang terdaftar di pinjaman online tersebut. Yang jadi pertanyaan saya, apakah sahabat saya itu tetap ikut bertanggung jawab untuk bisa melunasi hutang temannya atau tidak gitu Bu ya? Dan apakah itu termasuk kayak sistem teman saya juga ikut hutang atau tidak gitu masuknya? Terima kasih Bu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Anda tidak hutang, maka dia tidak wajib membayar hutang. Tapi sahabat Anda telah salah karena meminjamkan akun. Dan dia mengerti bahasanya akun itu bukan untuk main kelereng. Pasti tahu akun itu untuk apa sih? Dia mengerti itu semuanya. Berarti dia telah ikut andil di pinjaman yang haram, ada riba di dalamnya. Memang secara hukum di hadapan Allah, teman Anda tidak wajib bayar utang. Tapi dia bakal dikejar. Karena akunnya akun dia. Kenapa Anda mengizinkan? Kenapa dia mengizinkan? Makanya harus waspada. Kalau misalnya dicuri akunnya, Anda tidak, kalau seandainya, akun saya dicuri oleh seseorang, maka di hadapan Allah Anda tidak dosa. Sama sekali karena dicuri. Tapi kisahnya teman Anda mengizinkannya. Maka nasihat untuk dua-duanya. Yang telah berurusan dengan pinjam online, bertobatlah kepada Allah. Ini adalah problem. Mengerikan, ada riba di dalamnya. Terus dalam pinjaman online. Kalau kita rentet ke belakang, biasanya ya adalah cara hidupnya. Dia tidak biasa hidup sederhana. Sedang berfoya-foya. Ikuti gaya hidupnya orang. Ingin beli ini, beli itu. Sehingga dia bingung karena dia harus memenuhi kebutuhan yang tidak seharusnya ia penuhi. Sehingga dia terjerat. Sehingga dia terdesak untuk memiliki. Sehingga sampai pinjam online. Dan rata-rata terjumus orang dalam pinjaman yang haram adalah karena dia telah menjalani hidup dengan cara yang salah. Action, gaya hidup, foya-foya, gengsi. Gengsi dengan baju sederhana, gengsi dengan motor sederhana, gengsi dengan ini. Maka akhirnya apa? Kebutuhan terus menambah. Kebutuhan membengkak. Maka masuk pinjaman online. Maka kami ingatkan kepada siapapun yang sudah terjerumus dalam pinjaman online, bertobat. Dan sebelum Anda bicara tentang bayar utang, benahi dulu cara hidup Anda. Jangan biasa dengan sombong kayak hidup orang berfoya-foya. Biasakan dengan kesederhanaan. Jangan gengsi dengan makan ala kadarnya. Jangan gengsi dengan baju ala kadarnya. Maka di saat seperti itulah Anda akan mudah untuk menyelesaikan problem ekonomi Anda. Sebab kalau sudah orang hatinya kotor, kemudian cara hidupnya salah, suka jor-joran, biarpun gajinya ratusan juta, sama saja hidupnya akan sengsara. Karena apa? Cara hidupnya yang salah. Baik siapapun yang sudah masuk wilayah keharaman, ingat Allah Maha Pengampun. Bergegaslah menuju pengampunan Allah sebelum malaikat datang sementara Anda belum tobat. Dan Allah Maha Kasih. Allah Maha Kasih. Segera kembali kepada Allah. Adapun utang-utang harus segera ditutup. Kalau Anda punya aset, jual aset. Supaya Anda tidak terjerat. Karena kalau sudah pinjaman online, subhanallah seremnya luar biasa. Suatu ketika orang utangnya 50 juta, sekarang bayarnya 100 berapa puluh juta. Loh kok bisa begitu? Nggak tahu. Aneh sekali. Bahkan yang terjerumus bukan orang biasa. Kadang Ustadz, innalillah, Ustadz bagaimana? Ustadz bagian terjerumus. Ustadz pengen action mobilnya mewah, begitu ya. Ustadz pengen tampak bajunya mewah. Ustadz pengen tampak jamnya mahal. Na'udzubillah. Semuanya problemnya di situ. Apapun bentuknya, siapapun Anda jika terjerumus dalam pinjaman online, ayo, benahi dulu cara hidup Anda. Istighfar, minta ampun kepada Allah, menyadari itu salah. Benahi cara hidup, baru nanti Anda akan berusaha untuk keluar daripada jerat kehinaan tersebut. Adapun teman Anda, dia harus istighfar dong. Memang secara hukum di hadapan Allah tidak wajib membayar utang. Tapi dituntut dia, karena dituntut secara zahir, karena yang punya akun dia. Kemudian memang dia tidak berdosa untuk urusan hutangnya. Tapi dia telah berdosa di dalam utusan menolong kawannya. Karena telah minjamkan akunnya. Harapan kami semua dari kita harus waspada. Jangan sampai kita memberikan pertolongan dengan cara yang haram. Biasanya ingin sok kita jadi pahlawan. Meminjam
sertifikat rumah kita untuk orang pinjam uang dengan yang haram. Ini sok jadi pahlawan. Pahalanya belum tentu ada, yang pasti dosanya. Nggak bisa menutup. Pahalanya nggak bisa menutup dosanya. Kan serem banget dosa riba dan seterusnya. Ingat Allah, akan tapi apapun bentuknya Allah Maha Pengampun. Jangan ragu kepada Allah, segera bergegas menuju pengampunan Allah. Jangan sombong, maka tidak akan ditolong oleh Allah. Jika Anda berkata, gitu aja kok susah, gitu aja begini, Anda tidak akan ditolong. Anda terus dan berhina. Semoga Allah mengampuni semuanya. Wallah a'lam bishawab. Baik, Masya Allah, syukran jazilan Bu ya atas. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.